Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Double or Nothing 2024 guys ya. Jadi event yang menurut saya seru banget dan spesial bagi fans AEW, bagi teman-teman yang menonton AEW. Banyak yang berkomentar di video review atau ulasan saya untuk King and Queen of the Ring, untuk Bang review Bang MJF Bang Double or Nothing review nggak Bang? Ya, saya review. Kenapa saya nggak balas komennya? Karena saya belum nonton guys ya. Belum sempat nonton dan saya baru aja selesai menonton 4,5 jam Double or Nothing pay-per-view yang main cardnya saja guys ya, karena banyak sekali matchnya. Double or Nothing itu event yang sangat spesial bagi AEW karena Double or Nothing, buat teman-teman yang belum tahu, adalah event pay-per-view pertamanya AEW. Sebelumnya ada All In, tapi itu belum ada AEW-nya. Sekarang pas ada AEW, itu Double or Nothing. Dan ini adalah penyelenggaraan ke-5 kalinya. Dan hitungannya berarti ini adalah 5 tahunnya AEW. Kayak perayaan 5 tahunnya AEW guys ya. Jadi jelas sesuatu yang spesial akan terjadi. Jadi jelas Tony Khan mempersiapkan hal-hal yang spesial dalam pay-per-view ini. Dan banyak sekali hal-hal yang spesial, banyak sekali highlight yang mungkin saya tidak bisa sebutin satu persatu guys ya. Dan disclaimer dulu, saya penonton atau bocil highlightnya AEW guys. Bocil highlight kalau saya bilang. Kenapa? Karena saya hanya menonton highlight. Jadi AEW di channel YouTube itu sekarang sudah ada highlightnya guys. Untuk Collision ada highlightnya, untuk Rampage ada highlightnya, untuk Dynamite ada highlightnya. Jadi kita nggak akan ketinggalan cerita apa yang terjadi di acara-acaranya AEW menjelang Double or Nothing ini, dan mungkin akan seterusnya begitu. Dan saya sudah menonton Countdown to AEW, dan saya menyimak di acara ini, menyimak cerita yang terjadi sebelum match, kan ada cerita tuh. Nah itu saya sudah simak. Jadi kurang lebih walaupun nggak terlalu intens, saya tahu cerita menuju match ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa poin mungkin ada yang saya kurang paham ya, jadi saya tidak jelaskan. Jadi di review ini, di ulasan ini, saya akan membahas atau beropini saja tentang match-match yang disajikan guys ya. Jadi saya tidak beropini storyline akan menuju kemana, sebelumnya storyline seperti apa, enggak guys. Karena saya adalah, sekali lagi, untuk AEW bocil highlight saya. Kalau WWE saya full intens mengikuti detik demi detik, waktu demi waktu acara yang tersaji untuk SmackDown dan juga Raw. Tapi untuk Dynamite saya adalah bocil highlight guys ya. Jadi mungkin nggak banyak editan juga untuk video ini biar segera diupload. Ini by the way jam 11 malam, hampir jam 12 malam di hari Senin guys ya. Jadi saya baru sempat untuk membuat video ini di jam segitu. Alright, let's begin ulasan saya Double or Nothing 2024 by AEW live from Las Vegas, Nevada dari MGM Grand Arena. Match pertama kita disajikan dengan Will Ospreay melawan Roderick Strong for the International Championship. Wah gila, ini match open. Will Ospreay tuh nggak pernah gagal untuk memberikan sebuah pertandingan yang luar biasa spektakuler, luar biasa impresif dengan klimaks-klimaks yang mantap. Dan Roderick Strong ya, saya bisa dibilang orang yang tidak begitu sering menyimak penampilannya Roderick Strong, terutama waktu dia di NXT. Tapi di sini saya melihat Roderick Strong bisa dia ngimbangin Will Ospreay guys. Will Ospreay bisa kasih klimaks-klimaks yang selalu mantap, flip up, manuver lucu yang selalu dia sajikan itu membuat opening ini menjadi sangat-sanat signifikan. Jadi hal yang membedakan ini tuh main card, bukan kick off show atau bukan pre-show guys ya. Kedatangannya Roderick Strong jelas ditemani oleh antek-anteknya dari Undisputed Kingdom yang selama ini memang dia bersama gitu ya. Dan di match ini ada beberapa poin klimaksnya. Salah satunya adalah Ospreay yang menghajar si Taven dan Bennett ini di luar, di bagian timekeepers juga cukup oke menurut saya. Dan ada momen di mana Ospreay itu
kayak mau menghindar dengan ngeflip atau moonsault gitu guys ya, dari atas bahu salah satu Antek Undisputed ini. Jadi dia kayak salah satunya entah Taven entah Bennett namanya. Kayaknya Bennett ya namanya. Atau Taven ya. Itu lompat diving ngarah ke Will Ospreay yang ada di atas bahu gitu. Will Ospreay itu kayak mau menghindar atau mau sailing, saya kurang tahu juga. Dia ngebalik, ngeflip, palanya duluan ya guys. Palanya duluan jatuh ke atas lantai. Ngeri banget saya lihatnya. Ya Allah, ini baru opening saya nonton. Will Ospreay udah separah itu, kena hempasan kepalanya. Sebagian ubun-ubunnya itu udah ngempas ke tanah duluan. Pusing palanya itu. Concussion saya takutnya guys. Nggak tahu nih setelah ini di concussion dulu atau istirahat dulu apa gimana. Tapi itu di awal match, itu bukan cuma match opening, itu awalan matchnya gitu. Klimaks bagian awal lah gitu. Dan match masih berjalan lama gitu setelah itu. Tapi kalau kita lihat gerakan-gerakan Will Ospreay tidak berkurang sama sekali. Dia tetap menjalankannya sesuai dengan skenario yang dilakukan. Tapi terlihat agak sedikit ada momen jeda ketika Will Ospreay itu baru jatuh. Jadi Roderick Strong nge-support dengan ngasih kuncian-kuncian yang bikin Will Ospreay harus ya rehat sejenak ya untuk pulihkan apa yang barusan terjadi. Dan kayaknya memang tidak direncanakan dan itu kesalahan cukup fatal guys. Ngeri banget guys kalau orang sudah jatuh di kepalanya duluan tuh. Aduh, ngeri banget liatnya guys. Dan itu baru mulai loh saya nonton. Saya kaget, loh baru mulai sudah dikasih nge-botch kayak gitu. Tapi Will Ospreay tetap dengan style superhero-nya selalu memberikan kita manuver-manuver yang luar biasa. Match-nya salah satu yang terbaik kalau saya bilang. Untuk Double or Nothing hari ini, Roderick Strong melawan Will Ospreay. Ada drama Don Callis yang menyarankan Will Ospreay untuk berbuat ya secara heel. Kan Don Callis family ini kan heel lah harusnya ya, originally ya. Tapi Will Ospreay ini kan yang masuk Don Callis family tapi belum kerasa banget heel-nya, setahu saya gitu. Jadi Don Callis ngasih tahu Will Ospreay, ayo mumpung si Roderick Strong lagi sakit lehernya, hajar aja gitu. Nah, Will Ospreay itu masih ragu untuk menghajar, dan gara-gara ragu dia ini membuat si Roderick Strong ini jadi ada momentum untuk menang. Hampir saja gara-gara keraguan Will Ospreay bisa buat dia kalah. Kalau dia lanjut aja disuruh Don Callis mungkin jalan aja, tapi nggak dia lakukan, ragu, akhirnya jadi senjata makan tuan. Tapi tetap di ending si Ospreay tetap memberikan picture perfect Stormbreaker-nya, luar biasa. Endingnya juga mantap dan beberapa poin klimaksnya selalu mantap. Jadi selama saya nonton matchnya Will Ospreay di pay-per-view-nya AEW, tidak pernah mengecewakan dan selalu jadi salah satu yang terbaik dalam show guys. Gila memang. Terus berikutnya adalah ini setelah match pertama nih kalau nggak salah guys ya. Belum match kedua, kita didatangin oleh Adam Cole baby. Adam Cole kan cedera nih. Dia belum bisa bertanding, cedera lagi yang waktu urusan sama si MJF itu. Dan cederanya lah ini tuh kan belum pulih-pulih gitu. Dan dia harus off terus tuh. Tapi dia datang di sini. Dia pun marah-marah datang. Harusnya saya bisa ini ngurusin Roderick Strong di belakang, hangout sama Undisputed Kingdom. Tapi saya pilih di sini untuk menekankan diri saya, menekankan dirinya kalau dialah masih salah satu yang harus diperhitungkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan dia nunjukin topeng devilnya yang dimana dia datang pakai itu waktu itu untuk nyelakai MJF. Siapa yang datang? Jelas MJF. Penonton tuh udah ngira MJF datang karena datang Adam Cole ini nggak ada cerita apa gitu. Tiba-tiba datang ngejek penonton, membanggakan dirinya as a heel, keluarin topeng devil yang hubungannya sama MJF jelas. MJF keluar. MJF has returned. 2024 katanya bidding war, tapi MJF return AEW. Dan dia tetap di AEW, dia tekankan banget di sini. Jadi kan kita tahu sejak 2023 ini jadi bahannya MJF untuk promo. Kalau dia bisa jadi akan lari ke WWE karena WWE tertarik bawa dia. Apalagi Cody Rhodes sudah pindah ke WWE. Cody Rhodes sama MJF dekat banget. Mentornya si MJF tuh Cody Rhodes. Nah MJF pakai bidding war of 2024 katanya. Ini dia lagi zaman masa off-nya, pemulihan cederanya, banyak yang harus dioperasi bagian cederanya. Lama dia, hampir mungkin setahun apa mungkin menjelang setahun, nggak tahu juga guys. Dan
hadir dia di sini, ini menekankan banget kalau MJF tuh nggak milih mana-mana. Dia tekankan dalam promonya, guys. Pokoknya pas dia masuk ini kan, dia hajar tuh Adam Cole pergi. Saya nggak mau lagi urusan bro caco, bodo amat, pergi kau sana katanya. Saya nggak akan balik lagi terjerumus lagi ke dalam hal seperti itu. MJF bilang dia tidak mau, nggak ada lagi fun, nggak ada lagi loving, nggak ada lagi friend forever, apalagi kangaroo kick, nggak ada. MJF yang kayak gitu nggak ada. Yang ada sekarang hate. Dia mau kembali ke MJF yang membenci semua orang dan dibenci semua orang, tapi dengan status babyface. Nah, gimana tuh nggak tahu nanti tuh. Gimana nge-build up-nya MJF dengan dianya yang balik ke MJF sebelum yang berteman sama Adam Cole, tetapi dengan status babyface-nya. Semua penonton mendukungnya, guys. Dia malah sempat ngejek, ada kayak offense bagian penonton. Dia bilang no offense. Itu untuk menjaga dia, membuktikan dan menekankan kalau dia itu babyface di sini. Jadi didukung oleh banyak penonton, banyak fans, karena fans sudah rindu kehadiran MJF. Dan MJF tekankan dia akan kembali dengan status dia yang sekarang, karakter dia yang sebelumnya, hate, dan dia liatin tato barunya. Dia lihat kayak dia ini tato itu mengisyaratkan kalau MJF forever AEW, guys. Dia tekankan dengan kalimat ini. MJF tidak akan ke New Japan. MJF tidak ke perusahaannya Vince McMahon, disebut nama Vince McMahon gitu. Karena mereka tidak membuat MJF, MJF lah yang membuat MJF. Jadi dia menekankan kalau MJF lah yang membuat MJF sebesar ini. MJF tidak butuh company lain, tidak butuh New Japan, tidak butuh bahkan WWE. Karena MJF lah yang membuat MJF. Poinnya di situ. Dan di ending dia tekankan MJF tidak akan kemana-mana, guys. Dan ini mungkin jadi tanda mungkin setelah ini AEW akan lebih hype lagi karena bintangnya AEW telah kembali dan segmen promonya pasti akan selalu ditunggu. Siapa nih akan jadi lawannya? Jelas Adam Cole akan jadi lawan MJF, tapi mungkin belum dulu karena Adam Cole masih cedera. Tapi nggak tahu juga nggak sih informasi apakah dia udah mulai lumayan sembuh, mungkin menuju All In. Yang tadinya mereka di All In itu ada match bersama dan match ya persahabatan. Mungkin di All In tahun ini mereka akan memberikan match yang permusuhan, rivalry yang sangat kental. Gitu, guys. Itu yang saya rasakan dengan return-nya MJF, dan pastinya ini momen yang sangat penting bagi AEW dan salah satu momen spesialnya Double or Nothing. Tepat setelah match pertama. Ini baru match pertama dan satu segmen promo udah lumayan banyak nih saya obrolin, guys. Karena saya baru aja nonton, jadi pikiran saya itu lumayan segar, guys ya. Oh iya, satu lagi. Kedatangan MJF kita lihat dia pakai jaket dan rompi jeans gitu. Orang nyamain dengan kostumnya Triple H. Mungkin sengaja nih MJF kayak memperlihatkan dia berpakaian mirip dengan Triple H ketika dia return. Atau mungkin cara AEW atau MJF untuk nyenggol WWE yang tidak dapat MJF. Karena AEW yang dapat dengan tawaran mungkin lebih menggiurkan bagi MJF, jadi dia pilih di AEW. Dan ini juga mungkin sekaligus menunjukkan kalau MJF hadir dengan karakter badass. This is the badass MJF yang kita dapat. Bukan friendly MJF, bukan MJF dengan cincin AEW-nya, diamond ring-nya, MJF dengan bodyguard Wardlow-nya. Ini sekarang adalah badass MJF yang kita dapatkan, guys. That's it. That's my comment on MJF Return. Kalau teman-teman nonton video ini hanya mau tahu pendapat saya tentang MJF Return, nah cuma itu, guys ya. Silakan skip. Match berikutnya ada Trios Titles, Unified Trios Title, yaitu Bang Bang Gang, Jay White dan The Gun Club. The Gun melawan Death Triangle. Kayaknya sudah lama saya nggak lihat Death Triangle bersama dalam satu match title, karena ganti-gantian aja cederanya ya. Kadang pack off lama, terus kemarin Rey Fenix cedera cukup lama, Penta sendirian terus. Akhirnya nih bareng lagi nih Triangle. Cukup meyakinkan Death Triangle tuh kayak ngasih istilahnya tuh kayak bisa loh ini Death Triangle akan
dapat kembali trios title yang pernah mereka miliki sebelumnya. Dan match kedua ini seru banget guys. Seru banget kalau saya bilang. Karena memang match trios dengan orang luca di situ tidak akan mengecewakan, tapi tidak lebih bagus dari match pertama tadi kalau saya bilang guys ya. Dan ini match dimenangkan oleh Bang Bang Gang, retain karena apa? Karena ada Juice Robinson yang return untuk ngebantu pada saat wasit nggak lihat. Dia ngebantu gitu dan membuat kalau nggak salah Pac itu jadi bisa di finisher Blade Runner dan langsung bisa ngunci Pac guys. Jadi banyak banget momen-momen individual yang disajikan di match ini. Tipikal match rame-rame, kasih momentum individual yang selalu bagus, yang selalu entertaining. Itu yang saya bisa sebutkan di sini guys ya untuk match ini. Yang jelas gengnya Jay White masih terlihat lebih absolut lah guys ya. Momentum mereka masih terus akan dibangun, apalagi ditambah Juice Robinson di sini. Mungkin akan ada sedikit gonjang-ganjing nanti. Saya nggak tahu, saya nggak ikutin ceritanya lagi-lagi. Mungkin ada sedikit gonjang-ganjing ketika Juice Robinson kembali, di mana 3 orang ini pegang title. Mungkin Juice Robinson bertanya, apakah saya bisa pegang title salah satunya? Apakah saya bisa Freebird Rules untuk mewakili apa gimana gitu. Yang jelas Juice Robinson membangun ini bersama Jay White bersama dari awal gitu. Bisa jadi seperti itu. Match selanjutnya yang saya akan komentar adalah Toni Storm, the timeless Toni Storm melawan Serena Deeb for the AEW Women's Championship. Ini match championship lagi kita dikasih di sini. Yang saya tahu build up-nya match ini lumayan rame, lumayan seru karena Toni Storm. Kayaknya yang nge-carry feud ini Toni Storm kalau saya bilang guys. Ya dengan keseksian dia, dengan hal-hal sedikit kontroversial yang dia lakukan. Kemarin sempat buka baju di balik tulisan sekolah gulatnya si Serena Deeb ini. Sesuai ekspektasi banyak orang, Serena Deeb menyajikan pertandingan yang teknikal. Beberapa kali kuncian submit yang manuvernya oke menurut saya. Terus Toni Storm juga mengimbangi dengan submission juga. Pokoknya full technical. Banyak yang disajikan di sini guys. Tetapi match ini match yang rasanya itu memang kaliber pay-per-view. Mereka itu kayak sepakat kita harus bikin match ini levelnya di atas match mingguan. Nah memang bener. Serena Deeb, Toni Storm, buat fans yang senang match technical, ini matchnya lumayan oke kalau saya bilang guys. Antara Toni Storm lawan Serena Deeb ini. Tapi tetap Toni Storm retain. Ceritanya adalah Maria May. Ini menarik nih guys, karena Maria May ini di tengah ketika Toni Storm itu lagi dikunci, itu mau lempar handuk putih untuk menyerah. Tapi Luther, salah satu posisi butler yang dari awal menemani Toni Storm, itu menahannya. Jangan masih kuat, dan terbukti Toni Storm kuat, masih rope break gitu. Nah, ketika Luther rebut ini nih handuknya, itu Toni Storm ngelihatnya Luther yang pegang anduk gitu. Jadi Toni Storm nyalahin Luther. Kamu mau lempar anduk ya gitu. Terus dilempar anduknya jauh gitu ke bagian penonton. Jadi yang awalnya inisiatif untuk lempar anduk si Maria May, tapi Luther yang dituduh. Dan setelah menang, Toni Storm selebrasi dengan Maria May. Nah, bisa jadi Maria May akan mengkhianati Toni Storm. Atau Toni Storm yang mungkin tidak percaya dengan Luther awalnya, akhirnya dia akan tahu kalau Maria May sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit akan juga ingin mengincar title-nya. Saya nggak tahu build up Maria May sebelumnya kayak gimana, tapi ini kayak menandakan ke arah situ guys ya. Match-nya oke banget. Penutupnya itu si Toni Storm ngasih Storm Zero dari atas ring. Terus sekali lagi Storm Zero ke Serena Deeb pas di bawah ring terus kunci. Meyakinkan menangnya, signifikan serangannya dan keseluruhan match lumayan oke. Technical yang selalu disajikan di sini membuat kayak match ini terasa lebih solid gitu loh antara masing-masing. Kayaknya memang dari awal build up ini di carry Toni Storm, dan di match ini pun Toni Storm juga sangat mensupport technical yang disajikan oleh Serena Deeb. Kalau pendapat saya gitu guys ya, pendapat bocil highlightnya AEW. Lanjut lagi, salah satu match yang tersaji di Double or Nothing tanpa title.
yaitu match story. Sebenarnya storynya besar nih guys. Match Trent Beretta melawan Orange Cassidy. Ini strong sebenarnya storynya guys, solid gitu. Tapi saya ngerasa penonton nggak yang terlalu gimana ya guys ya, terlalu invest dalam tensi story ini di awal-awal. Saya ngerasanya gitu. Harusnya ketika mereka berlaga di awal itu kayak saling-saling tinju itu harusnya crowd itu rame gitu. Tapi ternyata agak kurang kalau saya bilang rasanya. Tapi saya ngerasa guys, walaupun saya mengikuti highlight yang saya ikuti, story yang saya ikuti, storynya Trent Beretta Orange Cassidy ini tebel banget loh guys, solid. Karena Trent Beretta mengkhianati Orange Cassidy dan grup best friend yang selama ini mereka bersama, berteman, kompak bahkan sejak AEW baru mulai. Nah di sini mereka bertemu dan Orange Cassidy sudah kayak dendam banget sama Trent Beretta yang membuat Chuck Taylor pensiun ceritanya. Cassidy kan pernah bilang si Chuck Taylor ini pensiun gara-gara match parking lot brawl kalau nggak salah. Trent Beretta lawan Chuck Taylor sebelumnya dan itu sangat-sangat brutal matchnya, dan Trent Beretta bahkan menghancurkan mobilnya sendiri untuk membuat Chuck Taylor nggak bisa bergulat lagi. Ceritanya begitu. Mungkin Chuck Taylor akan kembali dengan nama baru kali ya kalau misalnya dia akan bergulat nantinya gitu. Dan match ini cukup intens yang saya rasakan di sini guys. Dan Trent Beretta entrance-nya baru itu untuk ya menekankan kalau dia single wrestler sekarang, dan match-nya dimenangkan Orange Cassidy. Saya agak ngerasa sayang banget tidak ngasih Trent Beretta menang di match momentum kalau saya bilang. Ini kan dia momentumnya heel, baru turn heel biar lebih kuat. Kayaknya match puncaknya gitu. Walaupun sebelum dia lawan Chuck Taylor menangnya, tapi match puncaknya dia untuk menjadi seorang heel yang besar ya lawan Orange Cassidy. Pikiran saya Trent Beretta menang di sini guys. Saya nggak tahu build up sebelumnya, tapi yang jelas saya rasanya Trent Beretta kayaknya menang karena momentum heel-nya lagi bagus. Harusnya kalau dia menang, kalau Cassidy dendam mungkin rematch barulah dia kalah gitu. Tapi ternyata walaupun Trent Beretta bisa dibilang banyak dominasi di match ini, tapi Orange Cassidy jelas lebih unggul, jadi pilihan pertamanya Tony Khan mungkin untuk tetap memenangkan dia. Dari segi story yang dibangun dalam match ini, mereka ini membuatnya tuh kerasa solid gitu loh ceritanya. Storyline itu mengalir dalam match ini kalau saya bilang ya. Bagaimana Trent Beretta mendominasi, bagaimana poin-poin klimaksnya, bagaimana emosi yang dikeluarkan Trent Beretta dan emosi yang dikeluarkan Orange Cassidy untuk menghajar Trent Beretta ini kerasa banget di match ini. Dan endingnya, walaupun Trent Beretta lumayan banyak menguasai, Orange Cassidy bisa kasih kuncian kombinasi yang dia harus lakukan, karena sebelumnya dia melakukan finisher dia yang biasanya itu tidak berhasil gitu. Akhirnya Trent Beretta cukup kaget dengan kekalahan ini dan marah dia. Marah, pergi mau diwawancara gitu. Dianuin si Rocky Romero, diberhentiin tapi nggak mau, terus pergi di barisan menonton, udah selesai. Jadi kayak Trent Beretta bilang ke Rene kalau nggak salah, diajak ngobrol sama Rene apa sama siapa betul, lupa saya. Trent Beretta tuh bilang kalau saya udah malas lah, saya sudah capek lah ngurusin ini, kayak udah muak gitu. Selesai saya, I'm done, kayak done gitu katanya. Ya udah pergi dia, kayak ya udah selesai. Trent Beretta nih ngasih kayak ngasih tahu kita kalau dia udah nggak mau lagi ngurusin ini. Dia mau ngurusin yang lain aja. Dia mau berhenti aja gulat, ngapain gitu. Mungkin guys ya, mungkin Trent Beretta siap mendapat lawan baru, atau bahkan Trent Beretta pindah ke New Japan atau bahkan Ring of Honor untuk rehat sementara dari dunia yang bagian AEW ini gitu loh. Mungkin seperti itu, mungkin saja seperti itu. Matchnya lumayan oke untuk segi story, karena nggak ada title yang diperebutkan di sini. Saya rasa match ini cukup meaningful, tapi agak saya kecewa sama endingnya karena saya berharap Trent Beretta yang menang match ini guys ya. Lanjut lagi kita ke match The Learning Tree, triple threat match FTW Championship for the World Champion guys ya. Chris Jericho, Hook, dan Katsuyori Shibata. Saya kira ini akan jadi match Jericho lawan Hook aja, ternyata ada tambahan Katsuyori Shibata. Karakter Jericho, The Learning Tree, itu kan ibarat Jericho ini merasa kalau dia tuh mentor yang ngebantu pegulat-pegulat baru gitu. Jadi kayak
gimmick ini tuh kayak menggambarkan ya Jericho sebenarnya gitu selama ini, yang mana dia ngebantu pegulat-pegulat baru untuk bisa naik daun. Tapi dia kasih gimmick dengan nama The Learning Tree ini. Dia menang FTW Champion sebelumnya juga ceritanya sama Hook kan. Dan dia sekarang ada bodyguard atau powerhouse-nya yaitu Big Bill. Untuk match-nya sendiri, match-nya seru, entertaining, bergantian menyerang, dan Shibata yang saya jarang lihat dikasih spot di sini lumayan ngebantu match-nya menjadi lebih kompleks daripada sekedar Hook dan Jericho. Jadi kayak untung Shibata dimasukkan ke match ini. Kalau saya bilang gitu guys. Tadinya kan cuma Jericho sama Hook aja. Dan Big Bill kalau nggak salah diusir atau dihajar di bawah, saya kurang tahu. Tapi pas Big Bill udah nggak bisa ngurusin, di menjelang ending ada bantuan baru, yaitu Bryan Kidd. Jadi ceritanya Bryan Kidd ini pernah match triple threat bersama Katsuyori dan Hook di Collision atau Rampage Collision kalau nggak salah. Maka match bertiga ini untuk menentukan siapa ngelawan Jericho. Ternyata yang menang itu si Hook dan Katsuyori Shibata. Berdua yang bisa ngepin. Yang dipin adalah si Bryan Kidd ini. Jadi akhirnya diputuskan Katsuyori Shibata dan Hook masuk melawan Jericho triple threat lagi. Nah di match ini Bryan Kidd, Bryan apa? Pokoknya Kidd lah dia namanya ya. Itu datang pakai topeng hitam menghajar lawannya Jericho, dan Jericho akhirnya bisa Judas Effect. Kayaknya dia menghajar Hook ya. Karena si Shibata udah dihajar Big Bill sebelumnya. Terus Kidd ini ngajar Hook dan Jericho bisa kasih Judas Effect. Terus dia kunci si Shibata dan retain the title. Berarti ini Jericho lagi ngebangun faction lagi guys. Lagi-lagi dia dapat faction, lagi-lagi dia bantu pegulat-pegulat baru, pegulat-pegulat muda guys ya. Makanya dia bantu Hook, terus sekarang dia bantu Bryan Kidd bersama Big Bill. Ini Jericho punya faction lagi guys. Tadinya cuma di bodyguardin Big Bill, sekarang officially faction kayaknya guys. Namanya mungkin The Learning Tree Faction atau Learning Tree Club gitu ya guys. Kalau saya bilang matchnya oke banget, triple threat ini mantep lah, seru lah gitu. Dan jelas saya bisa tekankan ya, sangat menyelamatkan match ini si Shibata. Oh iya, satu poin adalah jadi tuh Jericho itu di awal-awal tuh nyebar dadu-dadu banyak banget guys. Biasanya kan paku payung tuh, tapi ini dadu. Pernah Lego juga di AEW tuh. Sekarang dadu guys. Ngeri gak tuh dadu-dadu ini judi. Dadu-dadunya kasino. Terlebaran, dan itu sepanjang match dadu itu Pak nggak hilang-hilang gitu loh. Saking banyaknya, dan setiap terbanting orang-orang ini, dia terbanting di atas dadu. Apa nggak sakit itu? Setiap bantingan mereka akan dapatkan gitu. Kan kalau bantingan, kalau hempasan, itu kan yang terbanting pegulatnya juga. Jadi mereka sama-sama sakit setiap ngebanting badannya. Itu poin yang membuat match ini menjadi lebih exciting, dan excitement dari crowdnya pun Newport melihat di atas ring itu banyak dadu-dadunya, itu sangat-sangat membuat match ini menjadi lebih berwarna gitu guys. Unik lah kalau rasanya, itu rasa taste yang disajikan di match ini. Oh saya baru ingat kalau Big Bill itu dihempas di meja dan dia nggak bisa sadar lagi setelah itu. Itu pas dia dihempas di meja itu kaki mejanya itu mumbul keluar, itu ngeri banget loh kalau kena itu guys. Jadi hampir semua alat digunakan, jadi three way atau triple threat kalau di AEW itu efektif banget kalau menggunakan alat-alat itu. Nunjukin banget kalau this is the real triple threat, no disqualification. Inilah inti dari no disqualification. Gunakan semua alat yang ada karena bebas, karena nggak ada yang bisa ngalangin, karena nggak akan bikin kalah. Bebas, harusnya gitu triple threat. Tapi kan yang kita biasa tonton di WWE, kalau triple threat kan jarang banget fokus ke senjata. Nah kalau di match triple threat tadi ada senjata yang disajikan, ada cerita juga yang disajikan, dan lanjut gitu ceritanya. Lanjut lagi ke match berikutnya, Jon Moxley versus Konosuke Takeshita. Matchnya ini adalah eliminator untuk IWGP
championship ini dipegang oleh Moxley. Jadi kalau Konosuke Takeshita menang, dia nggak dapat title, tapi menang kesempatan untuk title match gitu. Saya heran kenapa nggak title match sekalian gitu. Toh Moxley juga yang menang, toh Moxley retain juga hitungannya gitu. Kenapa harus eliminator matchnya gitu? Orang kalau bikin eliminator harusnya ya Takeshita yang menang, kasih dia kesempatan title match, nanti baru dia kalah di situ gitu loh. Karena Takeshita sudah jelas pasti akan kasih match yang bagus. Saya salah satu penggemar dan senang, favorit saya nih Takeshita guys. Selain Will Ospreay, selain Ricky Starks, selain beberapa bulan lainnya yang saya pernah sebutkan. Tapi Takeshita nih, dia bisa ngimbangin lawannya yang punya style berbeda. Misal stylenya kayak Will Ospreay lawan Takeshita kemarin, gila itu, gila bagus banget itu matchnya. Kayak style lawan Kenny Omega bisa dia ngimbangin. Nah, Moxley dengan style brutalnya ini, itu kan jarang ngeflip ya, jarang-jarang salto-salto, jarang moonsault. Nah, dengan begitu Takeshita bukannya dia sesuai style biasanya dia, malah dia ngikut stylenya Moxley gitu. Jadi Takeshita yang biasa saya lihat itu tidak begitu terlihat di sini yang saya rasakan guys ya. Takeshita yang biasa saya lihat yang keren, flip, bikin klimaks yang mantap itu tidak seperti biasanya. Jadi yang dia sajikan lawan Moxley ini menyamai atau mengimbangi gayanya Moxley bertarung. Sejak awal bertanding, tangannya Moxley itu sudah dibalut itu, udah cedera ini tangan, bahunya kata komentator. Dan itu diserang dari awal sama Takeshita. Dia mempasin gitu kayak ini tangan sehat. Tangan sehat aja kalau diempasin kayak gitu pasti sakit. Gimana tangan sakit gitu. Diempas-empasin, diajar aja sama Takeshita di sini guys. Jadi sasaran itu sampai bandage-nya atau balutan itu sampai digunakan Moxley untuk nyekek Takeshita gitu. Yang saya lihat di sini. Dan sepanjang match yang mungkin menurut saya agak gimana ya guys ya, agak kurang suka gitu loh. Sekali lagi saya bilang ini eliminator match. Takeshita menang nggak akan ngimpact besar ke title-nya Moxley karena Moxley masih pegang title. Dan sepanjang match kayaknya 90% Takeshita yang kasih offense, yang kasih serangan gitu. Moxley kayak selling aja gitu. Cuma dapat momentum dikit dia bisa ngajar, dapat momentum dikit dia bisa ngajar. Tapi the whole match is about Takeshita, serangan dia ke Moxley. Dia sempat Death Rider juga. Bukan Death Rider, Death Valley Driver. Death Rider sih namanya, Death Rider. Dominan banget performance-nya si Takeshita menurut saya guys. Tapi tetap aja Moxley yang menang ya. Bookingan Tony Khan begitu ya udahlah guys ya. Sampai kita ke match berikutnya. Banyak match-nya guys. Sorry kalau panjang videonya guys ya. Ini buat fansnya AEW aja nih. Demi. Adam Copeland, Edge melawan Malakai Black, Aleister Black untuk title TNT Champion. Dan matchnya Barbed Wire Steel Cage Match. Ini juga match yang sangat menguntungkan mungkin bagi Edge karena Malakai Black tidak akan dibantu oleh House of Black di sini. Harusnya guys ya. Jadi saya lihat match Barbed Wire Steel Cage match-nya dari awal itu sudah ada meja-meja dan kursi-kursi dan ada beberapa senjata yang digantungkan. Jadi bukan cuma barbed wire aja, bukan cuma steel cage aja. Dan match-nya tuh pinfall, bukan keluar menang gitu. Jadi steel cage-nya tuh begitu gitu loh konsepnya yang ini gitu. Jadi kemenangan ditentukan bukan keluar tapi pinfall submission aja di dalam ring gitu. Dan spesialnya match ini adalah kehadiran dari Gangrel guys. Gangrel hadir di match ini dan pelukan sama Edge di ending, sama Adam Copeland di ending. Jadi buat yang belum tahu saya kasih singkat aja ceritanya guys ya. Jadi setelah mereka berjibaku, sebelumnya kayaknya serangan pertama apa serangan kedua ke Malakai langsung berdarah. Baru mulai udah berdarah tuh Malakai. Udah dihajar sama kawat dengan Edge. Kayak as soon as possible mereka kasih darah di match ini. Dan darah berlumuran sampai menjelang sampai ending bahkan. Jadi ada momen ya di menjelang ending di mana Adam Copeland itu atau Malakai atau Adam Copeland ya, itu terhempas keluar pintunya, gemboknya atau rantainya lepas dan mereka keluar di bawah. Nah, disinilah momen di mana House of Black, Buddy Matthews sama Brody King datang menghajar Edge. Gak bisa diganggu tuh karena mereka ya udah dihajar gitu. Sampai masukin lagi ke dalam, dihajar bertubi-tubi sampai di momen ketika
Malakai mau menghempas Edge dengan kawat, muncul sesosok. Pertama lampunya redup dulu, ada merah-merah lampu, terus ada serak, keluar Gangrel dari bawah, guys. Wow, gitu. Terus dandanannya sama kayak Gangrel zaman dulu gitu. Jelas di sana dia membantu Edge sekali, menghajar Buddy Matthews dan Brody King, terus ditendang maksimal oleh Malakai Black. Dan dengan begitu Edge bisa spears dan menang dan retain the title. Dan mereka berpelukan. Dan yang saya harus kasih tahu ke teman-teman semuanya yang mungkin teman-teman belum tahu, jadi di Hell in a Cell match Finn Balor lawan Edge 2023, Finn Balor lawan Edge Hell in a Cell, itu Edge kan gayanya brute ya, gaya dia di zaman dulu, pakai api-api, gaya vampir. Ketika match itu terjadi, orang sudah ekspektasi Gangrel kayaknya datang ini, paling nggak nemenin di entrance lah, nggak terlibat di match. Dan ternyata nggak ada, guys. Ingat ya, zaman WrestleMania waktu itu masih ada Vince. Dan ternyata ada ceritanya kalau Gangrel tuh sama sekali nggak dihubungin oleh WWE. Bukannya dia nggak mau datang, WWE sama sekali nggak ngubungin dia, nggak ada teleponnya ke situ. Seingat saya begitu. Padahal Gangrel tuh ada di dekat WrestleMania, di area WrestleMania. Ada orang berekspektasi Gangrel datang. Karena Edge datang udah pakai gaya brute itu. Gaya The Brute. Tapi Gangrel nggak hadir. Harusnya kalau Gangrel datang luar biasa. Berarti mungkin nggak boleh Gangrel hadir. Mungkin ada masalah apa, nggak tahu juga, guys ya. Mungkin nggak boleh. Mungkin Edge mau tapi WWE nggak boleh waktu itu. Makanya nggak ada Gangrel. Kalau ada bagus banget. Nah, di saat sekarang Edge mewujudkan keinginannya, dimana mungkin di Hell in a Cell dia pengen tapi nggak boleh. Sekarang di AEW apanya yang nggak boleh? Gangrel diminta, gimana kalau Gangrel datang? Bahkan Gangrel bukan cuma nemenin entrance, tapi dia bantu Edge di ending, guys. Luar biasa kalau saya bilang. Edge sudah datang dengan gaya The Brute, tertulisan jelas The Brute gitu. Datang dengan api-apinya masuk si Edge, kayak Gangrel banget, kayak vibe WrestleMania 39 banget 2023. Dan sekarang di AEW bisa diwujudkan keinginannya Edge ini untuk ditemani atau dibantu kehadiran Gangrel. Buat teman-teman yang pengen tahu awalnya gimana Gangrel sama Edge di zaman dulu, kayaknya Attitude Era Gulat Rewind menuju situ ceritanya sekarang, guys. Ya, saksikan terus Gulat Rewind Attitude. Dan juga yang bikin jadi petunjuk besar juga sebenarnya di Dynamite sebelum Double or Nothing, di mana Edge numpahin cairan merah-merah ke Malakai Black di atas ring. Itu kan kayak zaman dulunya The Brute banget itu loh, numpahin darah ke orang-orang di atas ring. Itu petunjuk dari Edge sebenarnya. Kalau Gangrel kehadiran akan muncul special appearance di match ini. Dan menurut saya itu cukup spesial banget. Hari ini tuh ada MJF, ada Gangrel tuh menurut saya bikin Double or Nothing sangat-sangat spesial. Gitu yang saya rasakan, guys. Jadi penuh darah matchnya, sangat-sangat brutal, layak banget disebut sebuah match hardcore barbed wire steel cage kaliber pay-per-view brutalisme. Maksa banget. Oke. Setelah match berdarah-darah, kita disajikan match yang agak mediocre kalau saya bilang. Willow Nightingale melawan Mercedes Moné. Di sini Mercedes Moné itu match debutnya di AEW dan dia deliver kalau saya bilang. Melakukan berbagai macam manuver, performance-nya cukup impresif. Saya akui Moné atau Sasha Banks menunjukkan kalau dia worth it lah untuk di-hire dengan uang yang cukup banyak oleh Tony Khan. Dan singkat cerita, saya nggak begitu banyak komentar lah untuk match ini. Mercedes Moné mendapatkan TBS Champion, the new TBS Champion, Women's TBS Champion lah, Sasha Banks, Mercedes Moné. Saya melihatnya, mudah-mudahan saya salah, Mercedes Moné di treatment seperti Jade Cargill kayaknya waktu zaman di AEW. Takutnya, semoga enggak, guys ya. Karena Tony Khan kalau sudah punya pegulat yang dia anggap mahal, pegulat yang dia anggap main eventer, mungkin akan sulit untuk dikalahkan.
Tapi jangan sampai kayak Jade Cargill. Itu blunder kalau saya bilang ya, bikin Jade Cargill tak terkalahkan sampai dia keluar baru dia dikalahkan. Heran. Terus dia masuk WWE gitu. Jangan blunder lagi Tony Khan. Saya yakin Mercedes Moné itu diportray untuk jadi AEW Women's World Champion nantinya. Mungkin dia yang akan diturun Toni Storm, nggak tahu juga guys. Tapi portraynya arahnya ke situ kalau saya bilang. Nggak tahu guys kapan. Ataupun nanti menang AEW Women Champion itu pas bukan Toni Storm lagi yang pegang, mungkin jadi seperti itu. Ya hati-hati cedera aja guys ya. Sekali lagi saya bilang Mercedes Moné cukup impresif di performance-nya di match debutnya ini. Kalau saya bilang match-nya lumayan oke. Willow pun oke. Willow tuh oke juga guys. Tapi kalau bisa kita bilang story-nya guys ya, terakhir Willow ketemu Mercedes Moné ini itu di turnamen woman di Jepang. Kayaknya quarter final atau semifinal gitu. Sasha Banks cedera di situ. Moné membuat dia off lama tuh. Sampai dia pindah ke AEW. Baru dia gulat sekarang. Jadi gulat terakhirnya Moné itu lawan Willow Nightingale cedera, dan gulat pertama dia di AEW setelah cedera lawan Willow Nightingale dan dia menang. Kayak balas dendamnya Mercedes Moné di sini. Willow sebagai babyface, Moné sebagai babyface di sini. Dan cerita menariknya adalah Kris Statlander yang menemani di sini guys bersama Stokely Hathaway. Ada momen di mana Stokely Hathaway dan Kris Statlander mengganggu, bisa dibilang untuk mengalihkan perhatian wasit, tapi blunder untuk mereka karena Willow Nightingale pas dapat momentum ngunci. Jadinya harusnya bisa dihitung 3, tapi wasit baru lihat pas sudah agak lama gitu loh. Nah mereka agak kesal di situ. Dan ternyata memang sengaja mungkin. Karena di ending Stokely Hathaway itu kayak marah-marah sama Willow pada saat Statlander nggak marah, mau belain Willow. Stokely didorongnya jatuh. Terus dia ternyata Kris Statlander menghantam Willow juga di bawah. Dan Stokely dan Kris Statlander menjadi seorang heel di sini guys. Siap jadi lawannya Willow berikutnya. Mereka dapat story lagi nih. Baru selesai story, dapat story lagi. Jelas Moné akan dapat penantang baru nantinya, atau bahkan Kris Statlander jadi penantangnya. Tapi fokus sekarang Willow sama Kris Statlander dulu, karena Stokely akan menjadi manajernya Kris Statlander yang mungkin dianggap lebih bisa diandalkan dari seorang Willow Nightingale yang baru aja kalah guys ya. Matchnya oke, dan CEO got first title in AEW. Ada 2 match lagi guys. Match berikutnya adalah the patriarki kita, the father, Christian Cage melawan Swerve Strickland for the AEW World Championship. Matchnya, waduh, tidak perlu diragukan lagi. Performa Cage, performa Strickland dalam sebuah match selalu deliver sesuatu yang menarik. Bukan cuma move by move, tetapi story by story yang diceritakan. Di awal Prince Nana diusir gara-gara terlihat pegang title, padahal itu akal-akalannya, strateginya si emaknya Nick Wayne ini yang bikin Prince Nana jadi kesannya mau menghajar, mau menghantam pakai title, diusir sama wasit. Terus berikutnya setelah sekian beberapa menit kemudian, wasit melihat Nick Wayne, mamanya Nick Wayne sama si Killswitch ini ganggu juga, dan mereka semua diusir. Dan akhirnya one on one tuh guys, one on one gitu, sampai akhirnya Swerve Strickland, wah ini move-nya bagus banget nih. Ketika Christian mau spear, Swerve sambut dengan tendangan maksimal. Tendangan menyampingnya itu loh guys. Ngeri banget itu. Mantep banget, saya langsung gitu. Seru banget nontonnya guys ya. Tendangan house call yang menyambut spears-nya itu. Dan setelah itu ya dia serang lagi, double storm dari atas, terus house call lagi dan menang akhirnya di situ. Jadi Christian Cage tidak akan berdaya tanpa keluarganya. Jadi ada beberapa poin maksimal juga, hantaman ke beberapa alat yang istilahnya tuh tidak membuat diskualifikasi guys ya. Beberapa fase cepat, beberapa fase lambat itu menyajikan poin-poin yang penting yang membuat matchnya jadi sangat seru guys kalau saya bilang guys ya. Dan layaklah Swerve masih memegang title ini, dan memilih Christian Cage sebagai lawan Swerve berikutnya membuat saya berpikir kalau
story ini bukan hanya berakhir di match ini. Sepertinya Christian Cage pasti akan minta rematch dan dia layak dapat rematch untuk melanjutkan legacy sang Swerve Strickland as the champion gitu. Dia harus dapat ujian-ujian dari si bapak tiri ini, guys. Kalau saya bilang harus menguji dia dengan promo-promo. Swerve tuh emang seorang babyface yang dicintai, harus dapat seorang heel yang mengancam. Dari bukan segi keberingasan, tapi lebih ke numbers game yang variatif gitu. Bukan kesannya numbers game yang keroyokan, antek-antek, anak buah, bodyguard, powerhouse aja. Nggak. Christian Cage kasih keluarga gimmicknya. Gitu yang saya bilang membuat seru jika story ini dilanjutkan. Sampailah kita di ending, guys. Sudah hampir sejam saya ngomong. Sampailah kita di ending. The Elite versus Team AEW, Anarchy in the Arena. Bicara sejarah, guys ya. AEW itu waktu zaman pandemi membuat namanya Stadium Stampede, dan itu jadi tradisi. Tahun depannya Double or Nothing ada Stadium Stampede. Terus di All In ada Stadium Stampede juga, tapi skala keseruan Stadium Stampede itu berkurang waktu demi waktu. Jadi awalnya yang sinematik zaman pandemi itu waduh unik banget, mantep banget, seru dan lucu. Terus pas Stadium Stampede udah zaman bukan pandemi lagi, pas Pinnacle lawan Inner Circle, itu agak berkurang tuh. Tapi masih seru, guys. Stadium Stampede agak berkurang, tapi soalnya udah rame penonton dan matchnya di endingnya di area rame penonton gitu loh. Jadi nggak sinematik lagi. Ada beberapa sinematik yang mungkin ya, cuma kita nggak paham. Dan terus di All In juga makin downgrade lagi kalau saya bilang, yang saya rasakan, guys ya. Tetapi untuk membuat itu lebih asik lagi, karena ini bukan pandemi lagi, AEW membuat sebuah istilah baru dan gimmick baru. Sebenarnya sama-sama Stadium Stampede, cuma dia menyesuaikan era di mana penonton ada. Jadi dia fokusnya di arena. Soalnya kan tidak mesti Double or Nothing itu diadakan di stadion. Karena Stadium Stampede tempatnya di stadion gitu. Nah, kalau arena harus punya yang baru, cuma mirip-mirip Stadium Stampede, yaitu Anarchy in the Arena. Well, Anarchy in the Arena sudah dilakukan ketiga kalinya kalau nggak salah. 2 kali apa 3 kali ya. Dan selalu seru, guys. Selalu mantap, selalu seru. Beberapa hal ekstrim pernah dilakukan. Bakar-bakar juga hampir dilakukan. Tapi hari ini bakar-bakarnya real bakar-bakar yang disajikan di sini. Karena sudah diliatin sama Darby Allin kalau dia akan bawa fire gun di sini. Banyak banget poinnya. Saya mau bingung nih mau ngomong yang mana aja gitu loh. Dan menurut saya teman-teman tidak perlu saya ceritakan, teman-teman harus nonton matchnya. Jack Perry pernah sempat mau menabrak Darby Allin, tapi Darby Allin sudah ternyata nggak ada di situ. Tapi Jack Perry sudah terlanjur nabrak dan dia pingsan gitu. Tapi di menjelang pas dia balik lagi, dia narik Tony Khan tuh. Saya lihat kok dia masih mengkilat badannya. Ternyata dipersiapkan untuk dibakar sama Darby Allin, guys. Terus disemprot lah sama orang-orang. Tony Khan tuh mau dibawa, mau dilibatkan, tapi Darby Allin tuh kayak nahan dengan apinya itu. Beberapa spot kayak tendangan paku payung, terus di ending tuh Darby Allin tuh digantung kaki di atas. Agak lama saya penonton teriak, turunkan Darby, kan Darby udah kelamaan gantung gitu. Sampai yang menjelang itu langsung selesai tuh matchnya dan dimenangkan oleh The Elite dengan kuncian Jack Perry ke Bryan Danielson. Dan yang menarik juga di awal, guys. Di awal tuh mereka tuh nyanyi. Jadi kan di Anarchy in the Arena sebelumnya kan musik masih lanjut, mereka berantem terus tuh. Musik entrance-nya masih ada tuh. Musik entrance mereka Wild Things seperti itu. Musik entrance-nya Moxley waktu BCC Anarchy in the Arena-nya. Wild Things masih berantem. Nah, sekarang beda. Mereka bisa request lagu. Ngeri nggak tuh? Darby Allin pertama masuk di Elite ya. Di Elite Okada, terus Jack Perry, terus semuanya berantem. Darby Allin masuk telat masuknya. Darby Allin musiknya ada dan mereka berantem dengan musiknya Darby Allin. Sampai di tengah Young Bucks bilang, matiin musik jelek itu, putar musik kami yang baru. Diputar musik Young Bucks, putar musiknya jalan. Terus Bryan bilang, berhentikan musik itu, putar musik
wrestling terbaik yang pernah ada. Yang diputer Final Countdown. Tuh penonton seru banget, rame banget, seneng banget mereka. Saya juga seneng liatnya, excited gitu loh. Kayak lagu ini adalah yang jadi kunci kemeriahan di openingnya. Lama banget tuh mereka berantem terus dia itu. Karena memang di opening ini isinya cuma mereka brutal di bagian penonton. Jadi highlightnya ada di musiknya. Sampai musiknya mati, kerasa banget tuh transisi sepinya. Pas musiknya mati, sampai penonton bilang, kami mau musik, sampai kayak rasa sepi banget gitu loh. Nah, hampirlah setelah itu ya udah mulai kondisional lagi, mulai normal lagi, seru lagi, beberapa poin dilakukan. Dan singkat cerita, Elite masih kuat, masih akan memimpin, masih akan mendominasi di cerita-cerita selanjutnya. Saya nggak bisa menceritakan highlight demi highlight karena waktunya akan sangat panjang, tapi saya rekomendasikan kalau teman-teman tidak punya banyak waktu untuk menonton AEW yang 4,5 jam saya habiskan tadi, teman-teman saya rekomendasikan menonton opening dan endingnya saja. Tapi kalau ada waktu, Christian Cage lawan Seth Rollins nggak apa-apa. Opening, ending, saya rekomendasikan itu. Itu aja sih obrolan saya tentang Double or Nothing. Overall, untuk saya bocil highlightnya AEW selalu akan memberikan sebuah pay-per-view yang akan worth it untuk disajikan selama 5 jam, 4 jam setengah. Worth it disajikan karena semua matchnya berkualitas, meaningful, dengan klimaks yang akan membuat kita merasa terhibur, seru untuk lagi dan lagi menonton pay-per-view berikutnya, guys ya. Pasti buat teman-teman yang mengikuti AEW sangat detail, intens, saya yakin menonton Double or Nothing sangat-sangat memuaskan bagi teman-teman semua, guys ya. Dan saya juga merasakan betapa spesialnya AEW Double or Nothing hari ini karena ini adalah ulang tahun kelimanya brand AEW, dan pasti seperti yang saya bilang tadi, banyak hal-hal spesial yang disajikan di sini, guys. Sorry buat teman-teman yang mungkin merasa videonya terlalu kepanjangan. Buat teman-teman yang biasa nonton panjang mungkin gak akan ada masalah, guys ya. Tapi biasa buat teman-teman yang nontonnya singkat-singkat atau skip-skip ya mungkin jadi masalah. But permintaan kalian, saya bahas Double or Nothing, matchnya banyak ya, jadi harus saya bahas semuanya juga. Sorry kalau memang nggak banyak gambar yang saya sajikan di sini, karena memang biar cepat dieditnya, biar cepat diuploadnya, guys ya. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang pastinya masih setia menjadi subscriber di Gilang Gulat Channel. Thank you.